Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Pagi ini kita mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu buat hari yang baru, di mana kami masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati udara yang segar. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pagi ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah cara Tuhan bekerja. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 27-30. Demikian firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudaraku, kadangkala Tuhan memproses hidup kita dengan air mata, seolah-olah kita merasa bimbang, kacau, dan merasa sakit dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan adalah Tuhan sedang menghukum kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membersihkan bagian-bagian yang buruk dari kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak biasa. Terimalah walaupun terasa menyakitkan, sebab apa yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan berkat dan kebaikan. Saudaraku, kita semua pernah punya pengalaman tentang renovasi rumah. Pertama-tama yang pasti tidak nyaman. Semua kotor, berdebu, berantakan, dan bahkan tidak nyaman. Tetapi setelah selesai direnovasi, keadaan rumah kita menjadi nyaman, lega, teratur, dan bersih. Demikian juga dengan keadaan hidup kita yang sedang diproses atau direnovasi, dibersihkan, dibereskan oleh Tuhan supaya menjadi indah dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mematahkan ranting, bukan berarti ingin mematikan pohon. Justru Tuhan sedang membersihkan dan akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Saudaraku, mungkin semua harta milik kita dibersihkan atau dihabisi oleh Tuhan, yang mungkin diperoleh dari sumber yang bukan berasal dari Tuhan, dari persugihan, korupsi, manipulasi, dan sebagainya. Dan Tuhan akan menggantinya dengan berkat-berkat yang baru yang berasal dari Tuhan. Karena semua berkat yang dari Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita dalam menikmatinya. Saudaraku, pesan firman Tuhan bagi kita semua di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang jika Tuhan sedang merenovasi hidup kita, karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan bersungut-sungut, memberontak, atau marah kepada Tuhan, karena Dia bukan sedang menghukum kita,
tetapi Tuhan sedang menata, memperbaiki hidup kita yang penuh dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti cara Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami minta Roh Kudus bimbing agar kami memiliki ketaatan, kesetiaan, ketekunan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.